atas kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengikuti upacara pemberkatan gedung gereja, stasi Santo Paulus, juga pemberkatan altar. Maka marilah kita mengikuti upacara pemberkatan gedung gereja ini dan berdoa agar Allah mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas gedung gereja ini sehingga menjadi tempat berkumpul umat untuk memuji dan memuliakan Allah. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan penuh hikmat dan kita awali dengan lagu Puji Syukur 621. 621. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluan ke pantai seberang, mengamuk rasa samudera dan badai menderu, gelombang sangat meluas dan sulit ditempuh, penumpang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sambil bersyukur pada Allah yang Maha Baik, gedung gereja yang direhab tahun 2021 ini akan kita berkati. Kita mohon kepada Allah agar gereja ini dapat menjadi tanda kehadirannya di tengah-tengah kita. Dan semoga perayaan yang dilaksanakan di dalam gereja ini semakin menguatkan iman, sehingga kehidupan iman umat terpancar keluar dan lebih dikenal oleh seluruh masyarakat di sekitar ini. Marilah berdoa. Kami mohon ya Allah, hendaknya Engkau mendahului perbuatan-perbuatan kami dengan bantuan, agar setiap doa dan tindakan kami senantiasa dimulai padamu dan diselesaikan juga oleh-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bersama rohmu, marilah berdoa. Allah Bapa yang di Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memandatkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja yang berpikir dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan air yang baru saja diberkati oleh Bapak Uskup, akan memerciki seluruh gereja yang direhab ini. Pertama-tama tembok bagian luar. Pada upacara percikan ini hendaklah kita ingat bahwa kita serta alam semesta terlibat dalam dosa dan bahwa setan selalu dan di mana-mana berusaha untuk memperluas kekuasaannya yang jahat. Oleh sebab itu, kita mohon agar Allah membersihkan gedung gereja ini dari segala roh dan pengaruh jahat,
serta melindungi gedung gereja ini demi kehormatan Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau hadir dan bekerja di segala tempat kekuasaan-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu di sini. Semoga Engkau yang telah membangun rumah ini melindunginya terhadap segala yang jahat. Semoga Roh Kudus membimbing kami dengan kekuatannya, agar di tempat ini kami selalu mengabdi kepada-Mu dengan ikhlas, dengan semangat yang bebas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita iringi dengan lagu Biaan bukalah, lihatlah tanda salib adalah segala roh jahat lenyap, damai bagi rumah ini. Sesudah Bapak Uskup memberkati gedung, Bapak Uskup mengetok pintu dan kemudian menggunting pita dan membuka pintu dengan menyodok ke dalam, dan supaya umat boleh masuk ke dalam gedung gereja ini, dan gedung gereja ini dipakai untuk beribadah. Setelah mereka berjalan masuk ke dalam gereja, di mana nanti Bapak Uskup akan meneruskan dengan pemberkatan altar. Bapak Uskup memberkati altar pertama-tama dengan mengoleskan minyak krisma di keempat sudut altar, jadi sudut kiri, kanan, depan, seterusnya, dan kemudian nanti di tengah-tengah seluruh altar akan diolesi dengan minyak krisma. Maksud daripada pengurapan minyak krisma ini adalah bahwa altar ini dipersonifikasikan seperti manusia menerima krisma, pengurapan krisma dari tangan Bapak Uskup. Dan sesudah itu nanti juga ditupai. Sementara ditupai, kemudian ada tungku api yang diletakkan di atas altar ini supaya keharumannya itu membumbung tinggi ke hadirat Allah. Keliling, semuanya keliling, dan sesudah diberkati selesai, baru nanti dilap bersih, bekas minyak itu dilap bersih, dan akhirnya sesudah dilap bersih kemudian dipasang taplak altar dan lilin dan salib dan lain-lain sebagainya. Lihatlah sekarang tungku api diletakkan di atas altar. Kemudian Bapak Uskup menuangkan ratus atau kemenyan di tungku api itu, dibakar supaya asapnya membumbung ke hadirat Allah. Lalu dari tungku api itu, apinya diambil nanti untuk dimasukkan ke wiruk, dan kemudian Bapak Uskup mengisi wiruk dengan arang, dan kemudian diisi pula dengan kemenyan atau ratus, memberkati keliling altar dan kemudian memberkati seluruh umat yang ada di dalam gereja ini. Dengan tangan yang memegang kedupaan dari
asal duka yang harum mewangi membumbung di hadapan Tuhan dari tangan malaikat. Pada sumber kehidupan dan dalam terang-Mu kami melihat cahaya bersama-sama. Tuhan, padamu ada sumber kehidupan dan dalam terang-Mu kami melihat cahaya.
dapat kita nikmati, apalagi kita yang masih muda, kita harus meneruskan perjuangan mereka. Sudah 45 tahun sampai dengan 50 tahun kira-kira pendiri kita, para tua-tua yang telah merintis gereja ini. Nah, baru sekarang kita bisa mendirikan rumah ibadah yang layak. Ini semua atas jeripaya Ketua Panitia Renovasi, yaitu Bapak Rudi Alfonsus Rudi. Silakan Pak Rudi berdiri. Ini semua jeripaya beliau yang mencari donatur, dan juga kami umat. Waktu itu kami dikenakan sumbangan atau sekedar lah, ini sumbangan kami yang tidak banyak. Itu pun kadang-kadang kami bisanya menyicil, seperti saya menyicil. Itu satu keluarga dikenai paling dikit 1 juta. Ada yang punya rezeki lebih, ya mungkin lebih. Tapi kalau saya pribadi, saya sanggup 1 juta dan menyicil. Ya, selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada umat yang telah membantu dalam acara ini. Walaupun kesannya kita sebenarnya mendadak, karena kita juga mintanya mendadak dengan Pak Ustaz. Mohon maaf. Karena ini mungkin kami ada kekurangan di dalam liturgi, ya karena kami juga masih belajar. Karena kami pun berterima kasih karena Romo Frido dengan sabar telah membimbing kami. Kalau tidak ada Romo Frido yang membimbing ini dalam acara ini, mungkin kami belum bisa. Monsinyur Viancius Setiawan Pramujo yang saya hormati, yang saya muliakan dan kita semua muliakan, Romo Anjar, Sekretaris Jenderal Keuskupan Tanjung Karang yang kami cintai, dan juga umatku yang dari Santo Paulus Kota Agung ini yang saya cintai dan saya sukai. Selamat siang, Kadalem. Kita sudah bersama-sama menyaksikan, mengikuti, mendalami bagaimana proses pemberkatan dari gedung gereja ini sampai masuk ke dalam rumah ibadah ini dan altar. Memang awalnya itu pada waktu itu ketika mendengar bahwa altar gereja Wonosobo akan diberkati. Nah, rupanya Ibu Maria ini lupa anakku enggak gitu loh, iri gitu ya. Nah terus gimana? Nah, akhirnya saya coba untuk, sebenarnya awalnya itu saya itu mau mohon izin kepada Bapak Uskup untuk memberkati altar. Tapi Bapak Uskup itu tidak menjawab ya atau tidak, enggak. Tapi langsung menyodorkan bagaimana tata cara pemberkatan altar. Nah, rupanya ketika saya baca, oh nek jenengane imam ki ra oleh. Lalu saya menangkap bahwa pemberkatan altar itu memang wewenangnya Bapak Uskup. Seperti tadi kita sudah saksikan bagaimana semuanya diolesi pakai minyak krisma. Wewenang yang menggunakan krisma itu memang Bapak Uskup, dan akhirnya terjadi. Nah, kemudian ketika saya sowan Bapak Uskup, beliau mengatakan kalau memberkati altar itu ya dengan misa sekaligus. Wah, lah ini ya misa sekaligus ini. Ya puji Tuhan ya toh ya. Akhirnya jadwal misa mingguan yang harusnya dilaksanakan hari Sabtu tak buat kabeh ya. Tak dipusatkan pada hari ini. Termasuk juga tugu papat buatan PKB nanti dipusatkan di Wonosobo. Akhirnya terjadi pemberkatan ini. Tepuk tangan gitu ya. Monsinyur umat di sini jumlahnya ya inilah sebenarnya hampir seluruhnya hadir ya toh.
cuman ada beberapa yang nggak hadir, sekitar 80 lah, termasuk terhitung cindil-cindil barangnya termasuk gitu. Tapi yang saya menyenangkan Mas Inur ya, di sini itu meskipun mereka tidak ahli, kalau nyanyi itu kompak kabeh gitu. Kompak kabeh. Meskipun nggak pas itu pokoknya kompak. Aku seneng gitu ya. Seneng aku bapak itu ya. Itu dan mau belajar gitu ya, mau belajar itu. Nah yang kayak gini diteruskan ya, jangan sampai berhenti. Salah apa-apa, Gusti Allah kurang memperhitungkan salah. Yang penting keluar dari kedalaman hati dan kita mau bernyanyi. Karena nyanyi itu adalah berdoa 2 kali gitu ya. Nanti Bos Monsinyur akan nambahin. Dan sekali lagi terima kasih Monsinyur yang sudah berkenan, kendati dalam keadaan yang sedikit agak darurat mendadak, tapi Monsinyur itu rela menyisihkan waktunya untuk hadir di gereja ini dan di tengah-tengah umat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Monsinyur. Saya nggak tahu, mungkin karena saya minta Romo Frido jadi canggih gak apa-apa. Tapi karena memang Monsinyur itu kan beliau itu mau menebar jalan di mana-mana, mau menebar jalan. Inilah kesempatan Monsinyur menebar jalan. Akhirnya nggak perlu panjang-panjang lagi, pasti panjenengan sudah menginginkan pantun toh ya? Iya. Pantunnya begini. Putar-putar sambil melangkah, tegak gagah. Gereja, altar, pusat ibadah, datang timbalah rahmat Allah. Amin. Pariaman kota dekat Medan. Dekat sana ada kota Brastagi. Wakan iman, erakan persaudaraan, itulah ciri khas hidup Kristiani. Amin. Masih ada. Ikan gabus siripnya pipih, sirip kuat si ikan kembung. Di sini ada banyak ikan kembung ya dong. Monsinyur Vincentius matur nuwun, terima kasih. Berkat limpah tukuman kota Agung. Siji meneng rasa. Wis entek. Matur nuwun, sekian dan terima kasih. Siang-siang makan kedondong hijau. Saya kesini karena ditodong Romo Frido. Saya nggak pakai persiapan. Saya kalau bikin pantun nggak pakai persiapan, supaya tidak kesini ikuti aturan. Baik, terima kasih. Memang ditodong begitu. Sebetulnya di luar jadwal besar, jadwal besarnya itu penerimaan sakramen Krisma di paroki-paroki yang sudah lama sekali tidak menerima Krisma karena COVID dan juga karena waktu itu tahta lowong, Monsinyur Harun harus menjadi Uskup Agung di Palembang. Nah, kemudian hampir semua paroki membuat dan meminta jadwal untuk Krisma. Nah, karena masih baru dan mungkin kepedean begitu ya, di luar jadwal-jadwal minta Krisma itu saya menyanggupi semua jadwal diminta, entah itu baru diminta 2 hari, entah diminta seminggu sebelumnya, yang penting bisa masuk di dalam jadwal harian saya dalam bulan Juli ini, sehingga tanpa lama-lama tiap kali ada yang minta saya iakan. Nah, ternyata baru 1,5 bulan sudah kewalahan ya. Kalau tahu seperti ini saya tidak mau jadi uskup Tanjung Karang. Tapi apapun dibuat, karena saya sudah berjanji dan tidak menolak apa yang dipilih oleh Pak Bos begitu ya. Pada waktu saya terpilih ditanya,
Monsinyur dapat kabar sukacita ini oleh duta besar ya, duta besar pastor dipilih menjadi pengganti Monsinyur Harun untuk Uskup Tanjung Karang. Lalu saya tanyakan apakah boleh menolak begitu. Nah, kemudian duta besar mengatakan seorang imam yang menolak paus itu berarti tidak mencintai gereja. Nah, saya langsung berpikir apakah saya mencintai gereja. Dalam waktu singkat memang saya selama ini mencintai gereja, sangat mencintai gereja. Bapak suci. Ya, memang sempat minta apakah boleh diberi waktu, ya. Kemudian diberi waktu 15 menit untuk berdoa. Hanya dikasih waktu 15 menit untuk berdoa dan menyatakan sanggup itu. Nah, saudara sekalian, terima kasih. Saya juga berterima kasih karena dengan permintaan untuk memberkati gereja dan altar, berarti saya juga sampai ke Kota Agung ini. Ya, selama ini saya tidak tahu. Nah, tadi waktu datang masih sepi, saya langsung ke belakang melihat pantai. Ya. Jadi sudah dari pantai tadi. Ya. Tidak ada apa-apa, pantainya bagus, saya nikmati dulu. Nah, baik. Di Batin Banten. Ya. Tapi saya tidak bisa membaca. Nah, tadi dalam khotbah sudah saya ingatkan, kita berada dalam kesatuan gereja besar, gereja universal, gereja Katolik di seluruh dunia. Maka walaupun kecil, tidak boleh kecil hati, ya. Kita ini besar, kita ini universal, satu dalam gereja Kristus yang mungkin sekarang 1,3 miliar begitu jumlahnya, ya. Jadi artinya nanti kemanapun, mungkin kalau lihat ke Kristen sudah besar, ke Tanjung Karang lebih besar, nanti pergi ke Palembang lebih besar, lebih besar lagi, pergi ke Jakarta besar, nanti kalau ke Eropa kita melihat gereja-gereja yang besar, ya. Itu tanda bahwa sebetulnya walaupun kita di tempat yang sedikit, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kecil hati. Oponi Kapurangkung dibuat dari kawan. Romo Bidu Caker napa mulus kokoh kuat, ya. Umat Kota Agung makin semangat menjadi saksi Kristus bagi masyarakat. Ini baru pertama kalinya mendatangi. Yang kedua, yang pertama di Badan Jaya untuk taman doa Sankaribin. Sekarang tangan saya yang kedua untuk stasiun Santo Paulus Kota Agung Kakanis. Lagi, 1, 2. Yang menjadikan langit dan bumi bersamamu dan bersama rohmu. Amin.
Agak mundur dikit. Mas bisa mundur dikit.